Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmatika Syari dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Prosedur Administrasi dan Pelaporan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi. Pengertian dari administrasi ini ada dua, yaitu artian secara sempit dan secara luas. Untuk artian secara sempit, administrasi didefinisikan sebagai suatu cara dalam pengaturan dan penataan agar dapat tercapai tujuan sesuai penggunaan administrasi supaya data yang dikelola bisa diperoleh kembali baik sebagian maupun keseluruhan data tersebut. Itu udah arti secara sempit. Untuk arti administrasi secara luas, yaitu didefinisikan sebagai suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi yang dikelola semestinya dan melakukan kerjasama dalam mengatur segala hal, baik ruang maupun berkas pada suatu instansi atau lembaga. Selanjutnya, dalam hal ini adalah pengadministrasian dan pelaporan dari hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ini juga memiliki beberapa definisi. Salah satu definisinya yang dikemukakan oleh Udin S. Winata Putra itu hasil belajar diartikan sebagai suatu bukti yang telah dicapai siswa pada setiap kegiatan belajar yang menimbulkan perubahan yang khas, yang meliputi keterampilan proses, kreativitas, motivasi, dan prestasi belajar. Sedangkan menurut Darmansyah, hasil belajar merupakan suatu hasil penilaian terhadap kemampuan peserta didik, di mana penentuan dalam bentuk angka setelah peserta didik tersebut melalui proses pembelajaran. Itu ada pengertian hasil belajar dari dua tokoh yang kami kutip di makalah kami. Untuk laporan hasil belajar sendiri, laporan juga disebut sebagai rapot ya biasanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapot didefinisikan sebagai buku yang berisikan keterangan tentang nilai kepandaian dan prestasi belajar siswa di sekolah, yang lazimnya digunakan sebagai laporan pendidik kepada orang tua atau wali murid. Laporan hasil belajar ini merupakan keseluruhan capaian peserta didik selama proses pembelajaran yang disampaikan melalui angka, predikat, maupun deskripsi. Laporan hasil belajar atau rapot ini berisi informasi capaian kompetensi peserta didik yang diperoleh selama satu semester. Jadi biasanya dikasih rapot itu setiap satu semester sekali, walaupun kadang-kadang setelah UTS itu ada rapot, tapi biasanya cuma rapot berisi nilai yang lembaran itu ya. Lalu kemudian laporan hasil belajar ini harus menggambarkan pencapaian dalam kompetensi peserta didik dalam satu mata pelajaran. Jadi laporan ini kan ada per mata pelajarannya. Ini dapat berapa, ini dapat berapa gitu. Dalam hal pelaporan ini, hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 25 ayat 4 yang berbunyi bahwa kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka dari itu, penilaian hasil belajar harus mencerminkan semua aspek kompetensi guna mempertimbangkan karakteristik setiap mata pelajaran. Jadi, dapat dikatakan bahwa administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik merupakan suatu kegiatan pengadministrasian seluruh data hasil belajar siswa menggunakan sistem yang dapat memudahkan dalam penyimpanan, pemeriksaan, dan pelaporan. Laporan hasil belajar siswa memiliki banyak pengguna. Terdapat 3 pengguna utama pada pelaporan tersebut, antara lain yang pertama adalah peserta didik, yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga adalah bagi masyarakat luas. Maksudnya masyarakat luas itu mungkin rapot ini kan dapat digunakan untuk mencari kerja dalam seperti itu. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah lulusan untuk mencari peluang usaha atau pekerjaan setelah menamatkan pendidikan. Jadi kan biasanya rapot menjadi salah satu syarat untuk mencari kerja. Iya, kadang-kadang seperti itu.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari administrasi pelaporan ini ya, pengadministrasian pelaporan hasil belajar. Fungsinya yang pertama yaitu menghubungkan wali atau wali murid dengan menghubungkan antara wali murid dengan guru atau pihak sekolah. Yang kedua yaitu menjadi sumber informasi bagi pihak yang ingin mengetahui kompetensi peserta didik. Untuk yang ketiga yaitu memperoleh data terkait pemahaman peserta didik mengenai satu persatu mata pelajaran yang telah ditempuh. Yang keempat yaitu sebagai dasar evaluasi dari satuan pendidikan. Jadi dengan rapot itu kan bisa mengetahui sejauh mana kemampuan dari peserta didik, jadi bisa dijadikan suatu evaluasi ya. Untuk yang kelima yaitu sebagai bukti capaian akhir kompetensi peserta didik yang selanjutnya dijadikan dasar pembuatan ijazah. Jadi kan di penilaian akhir nanti ketika mau lulus pasti kan juga akan melihat ada nilai yang diambil dari rapot untuk nilai ijazahnya. Untuk yang terakhir yaitu mengawasi perkembangan belajar peserta didik dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jadi rapot ini dapat digunakan untuk evaluasi ke depannya. Jadi untuk melihat sejauh mana kemampuan dari peserta didik ini, apakah kurang dalam hal ini atau harus lebih dikuatkan dalam hal ini, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi dan pelaporan hasil belajar. Tujuan administrasi ini yang pertama yaitu pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan hasil belajar peserta didik dengan cara cermat, aman, akurat, serta mudah dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu penyediaan informasi tentang prestasi dan kemajuan dalam hasil belajar siswa untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan peserta didik dalam suatu bentuk atau format sesuai dengan kepentingan, yakni visi misi sekolah, bakat, dan kemampuan siswa, serta kepribadian siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi tujuannya kan yang pertama tadi yaitu pencatatan. Jadi bagaimana perkembangan siswanya ini dicatat dan kemudian untuk disimpan ya pastinya. Untuk yang kedua yaitu penyediaan informasi kan. Jadi untuk mendapatkan informasi bagaimana perkembangan dan bagaimana hasil belajarnya kan dapat dilihat dari ini. Makanya ini menjadi salah satu tujuan. Untuk tujuan yang terakhir yaitu penginformasian tentang kemajuan dan prestasi hasil belajar siswa kepada pihak yang berkepentingan sebagai bagian pertanggungjawaban dari pihak sekolah dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi pelaporan ini menjadi suatu bukti bahwa telah dilaksanakannya suatu pembelajaran dan menjadi suatu suatu informasi, suatu sarana penginformasian tentang hasil belajar tadi, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pengisian rapot pada kurikulum 2013. Baik, yang pertama yaitu pengisian rapot dalam KI 1 ya, sikap spiritual. Kurikulum 2013 ini dalam pelaporan hasil belajarnya memiliki 4 aspek yang dilaporkan, yaitu KI 1 yang merupakan sikap spiritual, KI 2 yang merupakan sikap sosial, KI 3 yaitu pengetahuan, dan KI 4 yaitu keterampilan, yang masing-masing memiliki cara tersendiri untuk cara pengisiannya. Perbedaan rapot dari kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 2013 ini adalah adanya deskripsi pencapaian penilaian menggunakan kata-kata atau deskripsi. Jadi bedanya dari kurikulum yang dulu itu dengan rapot kurikulum yang dulu itu yang ini ya. Jadi kalau kurikulum yang dulu cuma angka atau nilai, kalau sekarang itu ada deskripsi tentang pencapaian hasil belajar siswa tersebut. Yang pertama yaitu pengisian rapot KI 1 atau sikap spiritual. Pengisian rapot KI 1 ini memiliki 3 acuan. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu penilaian diri sendiri, yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Penilaian sikap spiritual ini bukan merupakan angka ya, jadi berupa predikat dan deskripsi yang menjelaskan hasil penilaian dari peserta didik tersebut. Jadi bukan angka 70, 80, bukan seperti itu, tapi merupakan predikat A, B, C dan penjelasannya atau deskripsinya. Baik, langsung saja untuk cara perumusannya. Yang pertama yaitu catatan sikap siswa pada jurnal selama 1 semester dikelompokkan oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Jadi yang mengumpulkan
nilai sikap ini itu yang dari guru mata pelajaran kemudian diberikan kepada wali kelas, seperti itu. Kemudian berdasarkan jurnal yang telah ada tadi, dirumuskan deskripsi singkat mengenai sikap spiritual yang dibuat oleh masing-masing guru mapel, wali kelas, dan guru BK. Yang ketiga yaitu deskripsi yang telah dibuat tadi itu kemudian dihimpun oleh wali kelas. Jadi yang pertama-tama membuat itu setiap guru mapel. Kan yang tahu kondisi di setiap mata pelajarannya itu kan guru mapelnya. Itu yang membuat deskripsi spiritualnya itu guru mapel, kemudian dihimpun oleh wali kelasnya. Jadi wali kelas itu mendapatkan data dari masing-masing guru mapel. Kemudian wali kelas merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual setiap peserta didik dengan memperhatikan deskripsi singkat dari guru mata pelajaran dan guru BK. Jadi kan kadang-kadang guru BK itu memiliki catatan tersendiri dari siswa tadi. Untuk yang langkah yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian sikap peserta didik yang berupa predikat atau deskripsi. Jadi yang memasukkan nilai itu wali kelas ya kalau di SMP. Jadi guru mapel mengumpulkan atau memiliki catatan sikap spiritual dari siswa, kemudian dikumpulkan atau dihimpun oleh wali kelas, kemudian wali kelas mengolah atau mendeskripsikan deskripsi singkat dari hasil jurnal tadi yang telah dikumpulkan tadi, kemudian dilaporkan atau dimasukkan ke dalam rapot. Dalam merumuskan deskripsi tersebut tentunya tidak asal, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Untuk aturan yang pertama yaitu deskripsi pelaporan hasil belajar sikap ini hendaknya memiliki atau menggunakan kalimat yang memotivasi dan tidak bermakna negatif. Diksinya itu harus benar-benar dipilih untuk diksi yang memotivasi siswa. Jadi tidak menggunakan kata-kata seperti siswa ini baik tetapi perlu diberikan, atau namun dalam hal, jadi nggak boleh menggunakan kata-kata yang terlalu kontras, harus menggunakan kata-kata yang diksinya itu positif. Kemudian dalam pendeskripsian sikap disampaikan capaian perkembangan sikap peserta didik, yaitu berisi sangat baik, baik, dan mulai atau sedang berkembang. Kemudian yaitu pendeskripsian sikap spiritual ini didasarkan pada deskripsi pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti atau PABP, yang di samping itu juga dikuatkan dengan deskripsi dari mata pelajaran yang lain. Selanjutnya yaitu bentuk pelaporan dari penilaian sikap ini bersifat kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi isinya itu sangat baik, cukup seperti itu, bukan 70, 80, bukan seperti itu. Jadi bentuknya itu kualitatif. Untuk selanjutnya yaitu pemberian predikat dilandaskan pada judgement hasil pendeskripsian oleh guru. Jadi dasar wali kelas mengisikan nilai sikap tadi itu berdasarkan dari judgement guru mata pelajaran tadi. Kemudian yaitu jika hasil penilaian sikap peserta didik pada semua mata pelajaran mengarah pada hasil yang sangat baik, maka peserta didik dapat dianggap mendapatkan predikat pada penilaian sikap sangat baik. Untuk selanjutnya yaitu jika di dalam jurnal tidak terdapat catatan apapun mengenai sikap peserta didik, maka sikap peserta didik tersebut dapat diasumsikan sangat baik. Selanjutnya yaitu proses penilaian sikap peserta didik berlangsung selama 1 semester. Jadi prosesnya itu 1 semester, kan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pelaporan ini biasanya dilakukan setiap 1 semester sekali. Bukan penilaiannya ya, tapi pengisian terhadap rapotnya dan kemudian diberikannya itu. Untuk yang selanjutnya yaitu jika di dalam jurnal peserta didik memiliki catatan sikap yang kurang baik dan belum memperlihatkan perkembangan ke arah yang lebih baik, deskripsi sikap ini akan menjadi pembahasan atau masuk dalam bahasan dari rapat dewan guru, yang nanti kemudian hasil akhirnya atau bagaimana tindak lanjutnya juga akan dimusyawarahkan di rapat tersebut. Selanjutnya yaitu contoh deskripsi pelaporan hasil penilaian sikap peserta didik. Jadi contoh ini tuh seperti yang apa yang ada di rapot. Jadi ini contoh pengisian rapot KI 1 ya. Jadi seumpamanya seperti yang dilihat di tabel ya, seumpamanya isinya predikatnya sangat baik, itu isi deskripsinya yaitu selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan toleran terhadap pemeluk agama lain, ketaatan beribadah selalu berkembang, seperti itu. Jadi kalau sangat baik ya semua aspeknya itu sangat baik.
Untuk yang predikat baik dapat dilihat yaitu deskripsinya memperlihatkan sikap baik dalam ketakwaan, toleransi, bersyukur, dan berdoa. Ketika di jurnal itu tidak terdapat catatan apapun, tidak terdapat catatan, ya tidak terdapat hal yang istimewa, katakanlah tidak ada pelanggaran dan tidak ada sesuatu yang istimewa, maka diasumsikan peserta didik tersebut baik, tidak ada masalah gitu. Untuk kemudian predikat cukup itu dideskripsikan, contoh deskripsinya seperti ini ya. Ketakwaan baik, berdoa sebelum melakukan kegiatan dengan pendampingan dan bimbingan akan mampu meningkatkan toleransi dan bersyukur. Ini yang tadi maksudnya tidak boleh menggunakan diksi yang negatif. Ini jadi tidak boleh seperti ini. Misal ketakwaan baik, berdoa sebelum melakukan kegiatan, namun siswa belum memiliki toleransi dan bersyukur, itu tidak boleh. Jadi di sini menggunakan diksi dengan pendampingan dan bimbingan akan mampu meningkatkan toleransi dan bersyukur, seperti itu. Jadi diksinya dipakai yang halus, yang bernada positif dan memotivasi, bukan namun atau tetapi, itu terlalu kontras, terlalu hitam putih. Selanjutnya yaitu pengisian rapot pada KI 2 atau sikap sosial ya. Acuan penilaian pada sikap sosial ini pada pengisian rapot sikap sosial secara umum sama dengan sikap spiritual. Perbedaannya terdapat pada mata pelajaran yang mendasari pendeskripsian. Kalau tadi itu di mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, sedangkan pada pengisian sikap sosial ini didasarkan pada deskripsi dari mata pelajaran PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Jadi untuk aturan dan prosesnya itu sama seperti yang tadi di sikap spiritual. Perbedaannya cuma yang mendasari tadi. Kalau sikap agama ya sikap spiritual di agama tadi, sikap mata pelajaran agama tadi, kalau sikap sosial di mata pelajaran PPKN, cuma itu ya perbedaannya. Selanjutnya langsung saja ke contoh pengisian rapot di KI 2. Ini contohnya, seperti dilihat di tabel ya. Kalau predikatnya sangat baik, ini contoh deskripsinya yaitu selalu bertanggung jawab, percaya diri, jujur, disiplin, dan santun. Ini contoh kalau yang sangat baik. Untuk selanjutnya predikat baik, itu contoh deskripsinya santun, peduli, dan percaya diri, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab meningkat. Ini bedanya mungkin ada meningkatnya ini. Untuk contoh yang ketiga yaitu predikat cukup, itu contoh deskripsinya yaitu santun, cukup peduli, percaya diri, kejujuran meningkat, kedisiplinan mulai berkembang, dan tanggung jawab mulai meningkat. Ini bedanya di ini, mulai meningkat berarti kan dia sebelumnya kurang terus mulai meningkat. Ini perbedaannya yang membedakan antara baik dan cukup. Cukup itu mulai meningkat, jadi belum baik tapi udah ada perkembangan untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengisian rapot pada KI 3 atau pengetahuan ya. Untuk pengisian rapat pada KI 3 ini didasarkan dari nilai pengetahuan yang diperoleh dari penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, dan penilaian akhir semester atau PAS. Yang dalam proses pengambilannya menggunakan teknik penilaian tertentu yang disesuaikan dengan kompetensi dasarnya. Jadi sesuai dengan kompetensi dasarnya. Pada rapot penulisan KI 3 atau pengetahuan ini dituliskan menggunakan angka dengan skala 0 sampai 100. Jadi biasanya isinya 75, 80, 90 seperti itu. Bukan 7, 8, bukan seperti itu ya. Jadi tes tulis atau tugas itu diberi porsi atau pembuatan nilainya masing-masing yang sesuai kesepakatan antara guru atau lembaga. Jadi setiap guru atau lembaga itu memiliki kebijakannya masing-masing. Itu seperti contoh di tabel saya itu tes tulis berbobot 55% dan tugas 45%. Seperti itu. Lalu dimasukkan sesuai dengan persenannya, dimasukkan sesuai KD. Jadi KD 1, KD PH1 itu KD 3.1 dimasukkan hasilnya. Jadi di dalam KD tadi itu mungkin sudah ada baik tes tulis maupun tugas sudah dimasukkan sesuai dengan persenannya, lalu dimasukkan dalam tabel ini. Setelah itu HBH-nya itu rata-rata dari hasil semua KD ini. Dibagi dari, ini ada 5 KD berarti dibagi 5. Kemudian ini dibulatkan. Jadi 82,4 dibulatkan menjadi 82. Seperti itu. Terus hasil penilaian tengah semester atau HPTS itu diperoleh dari penilaian tengah semester. Jadi itu ulangan tengah semester itu ya. Biasanya dilakukan di tengah semester.
Materi yang diujikan pada PTS ini meliputi semua KD yang telah diselesaikan selama setengah semester tersebut. Jadi materinya ya yang telah dipelajari selama setengah semester tersebut. Kemudian kalau HPAS atau hasil penilaian akhir semester itu juga diperoleh dari penilaian akhir semester di semesteran itu di akhir. Sedangkan HPA atau hasil penilaian akhir diperoleh dari penghitungan menggunakan formulasi tertentu. Jadi ada formulasinya dari HPH, HPTS, dan HPAS. Rumusnya tersebut bisa pengolahan tersebut menggunakan perumusan dengan atau tanpa pembobotan. Jadi bisa dengan pembobotan atau langsung dimasukkan dan dibagi. Itu tergantung kebijakan. Ini contoh yang di tabel, itu ada contoh pengolahan HPH, HPTS, dan HPAS memakai pembobotan yang kemudian menghasilkan HPH kemudian menghasilkan HPA. Ini HPH dibandingkan HPTS dibandingkan HPAS itu 2:1:1. Jadi bobotnya HPH itu 2. Seperti di contoh ya, bisa dilihat dimasukkan. Jadi HPH-nya itu bobotnya yang lebih tinggi 2. Ini sesuai kebijakan saja. Jadi tidak harus yang seperti itu. Dan itu juga dijelaskan, juga dapat dilihat ada proses penghitungan PA yang masing-masing peserta didik atas nama Ira ya. Ini contohnya untuk yang pertama dengan pembobotan HPH dibandingkan HPTS dibandingkan dengan HPAS 2:1:1. Penghitungan nilai Ira. Nah, ini HPA sama dengan 2 kali HPH. Kenapa 2? Karena tadi pembobotan HPH-nya itu 2. Yang selainnya HPTS dan HPAS pembobotannya 1, makanya dikalikan dengan angka 1, seperti itu ya. Kemudian dikalikan dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ini jumlah dari 2 tambah 1 tambah 1 itu hasilnya 4. Kemudian diperoleh hasil 84,5. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu dengan contoh menggunakan pembobotan persen. Kalau tadi kan perbandingan, sekarang pakai persen. Misal HPH-nya ini yang dinilai, yang dihitung misal punya Joko. HPH-nya 50%, HPTS 25%, dan HPAS 25%. Sebenarnya ini sama, prinsipnya sama dengan yang punya dengan perbandingan tadi. Hanya bedanya ini pakai persen. Ini sama juga kan sebenarnya. Yang nilai HPH-nya Joko itu HPH-nya dikalikan 50% karena tadi pembobotan HPH-nya 50% ditambah dengan HPTS dikalikan 25%, seperti itu, seperti dapat dilihat yang akhirnya menghasilkan 85,75. Berdasarkan hasil penghitungan di atas, menghasil perhitungan dari punya Joko dan Ira tadi, maka nilai rapot Ira untuk mata pelajaran IPA pada aspek pengetahuan adalah 85, sedangkan Joko adalah 86. Kenapa 86? Tadi itu 85,75 dibulatkan menjadi 86. Kemudian HPA tersebut dibulatkan. Hasil pembulatan tersebut diberi predikat sesuai dengan ketentuan tiap terkait. Dalam penentuan predikat biasanya memakai atau disesuaikan dengan KKM yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga. Ini contoh menentukan predikat ya. Misal KKM-nya 80, ini misal. Sama dengan nilai maksimum per 3. Sama dengan misalnya nilainya tadi KKM-nya kan 80, ini nilai maksimumnya berapa? Misalnya saja ini 100, nilai maksimumnya 100 ya, dibagi 80 per 3 sama dengan 6,67. Dibulatkan menjadi 7. Angka 3 ini merupakan jumlah predikat. Jadi selain D, jumlah predikatnya kan ada A, B, C, D sebenarnya. Tapi ini D tidak termasuk. Karena D kan udah otomatis di bawah KKM. Kemudian ini contoh menentukan interval KKM. Ada ya. Kemudian ini adalah tabel untuk penentuan interval KKM. Misalnya tadi kan KKM-nya 80 ya, panjang intervalnya itu tadi kan KKM-nya 80, terus kemudian panjang intervalnya 7. Di mana dapatkan 7 tadi? Yang kita cari pakai nilai maksimum dibagi 3 tadi ya. Ini panjang intervalnya 7, maka ini nilai A itu lebih dari 93. Untuk nilai B atau baik itu 87 sampai 93, untuk nilai C 80 sampai dengan 86, dan D yang di bawah KKM itu kurang dari 80, seperti itu. Jadi berdasarkan tabel interval KKM ini, maka nilai Ira dan Joko ini termasuk dalam predikat C. Cukup, karena tadi kan nilai Ira 85 dan nilai Joko 86, itu kan masuk dalam predikat rentang yang C atau cukup.
Selain dicantumkan nilai dan dalam bentuk angka dan predikat, dalam rapot K13 juga mencantumkan deskripsi yang hasil penilaian pengetahuan pada setiap mata pelajaran. Ini perumusan deskripsinya sama dengan yang tadi di KI 1-2 ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang kontras, harus menggunakan kata-kata yang memotivasi seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini adalah contoh pengisian rapot pada KI 3 pengetahuan. Peserta didik ini contohnya punya Ira ya. Untuk punya Ira bisa dilihat ini mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam, nilainya 85, predikatnya C, deskripsinya ini Ananda Ira baik dalam KD 3.2, ini bunyi KD-nya, cukup dalam KD 3.1 dengan bunyi KD-nya, KD cukup dalam 3.1, 3.4, dan 3.5, serta membutuhkan bimbingan pada KD 3.3. Ini yang membutuhkan bimbingan ini kan kata-kata yang memotivasi tadi, yang tidak boleh kalau menggunakan kata yang berkonotasi negatif. Bunyi KD-nya ini dilihat dari ini cukup, ini baik, ini dilihat dari nilai Ira pada hasil penilaian tiap KD tadi. Jadi kan tiap KD tadi ada hasil penilaian tiap KD-nya berapa. Itu bisa untuk mendeskripsikan pada rapot, untuk mendeskripsikan tiap KD ini. Jadi KD tidak 3.1 seumpamanya. Tadi di 3.1 nilai Ira itu 84. 84 itu masuk dalam kategori cukup. Ya, makanya ini pada KD 3.1 ini Ira cukup dalam KD 3.1. Seperti itu ya. Jadi di tabel yang tadi ada HPH tiap KD-nya tadi ya. Baik, selanjutnya yaitu pengisian rapot pada KI 4 atau keterampilan. Nilai yang diisikan pada rapot KI 4 ini diperoleh dari nilai praktik, produk, proyek, dan portofolio selama 1 semester. Pencantuman nilai keterampilan memakai angka dengan skala 0 sampai 100 dan deskripsi sama ya, 0 sampai 100. Dalam penggunaan deskripsi capaian keterampilan harus mengikuti aturannya juga sama kurang lebih seperti yang tadi. Berikut adalah contoh pengolahan nilai keterampilan peserta didik selama 1 semester. Contohnya ini misalnya saja dalam 1 semester ini ada penilaian keterampilannya menggunakan praktik, produk, proyek, dan portofolio ya. Misalnya saja praktiknya itu ada 2 kali praktik ya. Ya, ini jadi yang ke bawah ini jadi KD-nya. KD-nya ini menyusun ke bawah ini. Misalnya saja KD 4.1 ini menggunakan penilaian praktik ya. Terus kemudian KD 4.2 itu ada praktik tapi praktiknya 2 kali. Ini jadi membutuhkan praktiknya 2 kali. Jadi ini disesuaikan dengan KD masing-masing. Ada yang membutuhkan 1 kali praktek mungkin atau membutuhkan cocoknya dengan produk. Seperti itu disesuaikan saja. Lah untuk portofolio kenapa ini tidak ada nilainya? Karena apabila dalam 1 KD yang tidak memiliki arsip kemudian akan dikumpulkan dalam portofolio, maka dijadikan dalam pendeskripsian adalah skor angka yang dimiliki peserta didik. Kemudian portofolio ini tidak dinilai lagi dalam bentuk angka. Jadi karena portofolio kan kumpulan dari tugas-tugas yang dari awal, jadi tidak dinilai angka lagi karena yang di depan-depan ini sudah dinilai. Kemudian ini contoh dari pengisian rapat pada KI 4, KI keterampilan ya. Contohnya ini nilai dari Ira ya, nilai dari Ira. Jadi kan didapatkan nilai dari KI 4-nya Ira ini 88 dengan predikat B. Jadi tadi dari KKM-nya tadi ya. Kemudian deskripsinya Ananda Ira sangat menguasai pada KD 4.3. Menyajikan hasil itu dibunyikan KD-nya. Kemudian KD 4.4 itu juga dibunyikan. Jadi ini dari tabel tadi. Jadi dilihat nilai dari tiap masing-masing penilaian itu berapa, itu dilihat masuk dalam kategori cukup, baik, atau sangat baik. Itu yang dideskripsikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penentuan kenaikan kelas peserta didik. Biasanya kan ending dari rapot, nilai rapot ini kan untuk menentukan apakah si peserta didik tersebut naik kelas atau tidak. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi peserta didik untuk dapat naik kelas. Yang pertama itu telah selesai mengikuti semua mata pelajaran, semua pembelajaran dalam 2 semester dalam 1 tahun pelajaran. Jadi peserta didik harus selesai mengikuti semua pembelajaran. Yang kedua yaitu minimal mendapatkan predikat B pada capaian aspek sikap. Jadi justru yang menjadi tolak ukur naik atau tidak itu justru di aspek sikap. Jadi kalau aspek sikap di bawah nilai B, katakanlah mendapatkan cukup, itu tidak bisa naik kelas. Untuk yang ketiga yaitu minimal mendapatkan predikat B pada
ekstrakurikuler pramuka. Jadi biasanya ada ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstrakurikuler pramuka biasanya itu yang minimal harus mendapatkan B. Yang keempat yaitu maksimal 2 mata pelajaran mendapatkan nilai di bawah KKM. Jadi nilai di bawah KKM itu maksimal hanya 2 mata pelajaran, tidak boleh lebih. Untuk yang terakhir yaitu kriteria lain disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Jadi yang kriteria yang terakhir ini kadang-kadang di setiap sekolah atau lembaga itu ada kriteria lain, seperti misalnya hafalan atau apapun itu yang disesuaikan atau yang bisa berbeda satu lembaga yang satu dan yang lain. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 11. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.